Welcome to Ngepas. Earcom 97,8 FM, your loyal friend every moment. Hai semuanya, balik lagi di Ngepas Podcast bareng kita. Gue Warda Dan gue Owi. Dan di episode kali ini kita bakal ngobrolin hal yang seru banget, yaitu ngobrolin cerita-cerita seputar dengan pendakian gunung. Dan yang lebih spesial lagi, kita gak cuma berdua loh Wardah. Siapa nih? Di depan kita udah ada AAA dan teteh-teteh cantik nih dari Mapalaska. Nah, buat kalian yang mungkin belum tahu ya Mapalaska itu apa, tenang aja. Semuanya bakal kita kupas tuntas dan bakal ngobrol-ngobrol santai juga di podcast kali ini. Jadi pastiin teman-teman nontonnya sampai habis. Oh ya, podcast ini merupakan program dari anak komunikasi Unsika yang pastinya kalian udah gak asing lagi sama episode-episode Earcom lainnya yang temanya juga gak kalah seru. Nah, dan kali ini Special Warda dan Owi bakal temenin kalian buat dengerin langsung pengalaman dan cerita pendakian dari teman-teman Mapalaska yang pasti bakal menarik dan seru banget. Tapi sebelum kita masuk ke cerita-cerita mereka yang kayak gong banget nih Wardah, boleh dong kita kenalan dulu sama AAA dan teteh-teteh. Iya, ada dua narasumber nih. Mau yang cantik dulu atau yang ganteng dulu? Karena kita sesama cantik nih ya, Oke. boleh dong yang cantik. Oke, boleh nih kakak yang cantik perkenalan diri dulu. Oke, berarti teman-teman, halo semuanya. Kenalin gue Syabira Sifal Rusna dari FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5 sekarang. Tuh. Oke, yang cantik udah, sekarang yang ganteng. Oke, teman-teman sekalian, kenalin nama gue Helmi Septian, gue dari Fakultas Agama Islam, program studi Manajemen Pendidikan Islam, dan sekarang gue menempuh semester 5. Oke, karena tadi kan namanya panjang banget ya. Mungkin ada nggak nama panggilan yang enak untuk dipanggil nih biar nggak terlalu panjang banget gitu? Ada nggak? Bisa manggil gue Bia. Oh, oke, Ya, Bia. singkatnya Bia aja. Iya, dan Bia dan Kalau dari gue sendiri bisa dipanggilnya Cemon. oh Cemon. Oke, Mas Cemon dan Teh Bia. Iya. Oke. nama udah, sekarang boleh dong diceritain Mapalaska ini apa sih? Mapalaska. Oke, jadi terkait Mapalaska, khususnya untuk anak Unsika lah ya. Mapalaska ini sebuah unit kegiatan mahasiswa atau UKM lebih tepatnya, yang bergerak di bidang pecinta halaman, konservasi lingkungan hidup, dan pengabdian di alam bebas. Itu Mapalaska. Jadi buat teman-teman yang emang punya minat dan bakat di bagian alam bebas atau kemanusiaan, itu bisa ditampung di Mapalaska karena kita sendiri punya bidang lingkungan hidup dan bidang SAR. Tuh, di search and rescue. Tuh. Oke, berarti mungkin teman-teman yang suka hobi naik gunung juga mungkin bisa ya Bisa. masuk ke Mapalaska ini. Dan di Mapalaska itu ngapain aja sih? Terkait experience di Mapalaska tuh sebenarnya banyak, karena dari kebersamaannya juga kan kita dapat di experience kayak hal pendakian, terus di rock climbing itu banyak. Terus terkait kegiatannya paling sih setiap tahun seenggaknya kita minimal itu 1 kali pendakian di program tetapnya. Oke, berarti emang menarik banget ya. Banyak banget kegiatan-kegiatan yang emang sebenarnya ya challenging sih sebenarnya untuk kayak naik gunung, rock climbing dan segala macamnya gitu. Berarti Mapalaska ini nggak cuma naik gunung aja gitu, banyak ya kegiatannya selama satu periode atau 1 tahun itu. Betul. Jadi kalau emang teman-teman nganggapnya Mapala nih naik gunung gitu, tapi sebenarnya kita nggak kayak gitu. Ada bagian panjat tebing, oke lah di alam bebas juga, susur goa di alam bebas. Tapi hal-hal lingkungan hidup kita juga menggapai gitu. Seperti kemarin kita sempat ngelakuin penanaman mangrove di Cilebar. Oh ya, kita dengar juga tuh yang Iya. kemarin ya, penanaman mangrove itu. Itu kita juga angkat banyak volunteer dari Unsika karena mau lihat seberapa sih kesadaran mahasiswa terkait lingkungan. Ternyata bersyukurnya banyak yang masih melek terkait lingkungan hidup ini. Tuh. Karena emang kemarin tuh kondisinya udah parah banget. Abrasi yang emang bener-bener udah nggak bisa dilewatin sama masyarakat sana. Oke, berarti emang sangat amat membawa pengaruh yang baik ya. Rescuer ya. Mapalaska ini iya beneran namanya rescuer sesuai dengan klaimnya gitu. Nah, apa sih yang membuat kalian tertarik gitu untuk ikut Mapalaska? Pasti kan kalian udah ikut dari maba ya. Pasti udah searching dulu nih tentang si Mapalaska ini. Gitu. Kalau gue pribadi ya, tentang Mapalaska, ya itu tadi dari minat bakat, bukan bakat sih, minat gue ya, memang di pecinta halaman lah. Jadi gue emang waktu itu tuh
pertama kali naik gunung dan gue pengen mendalaminya itu. Jadi gue masuk Mapala. Dari Mas Emon udah, mungkin sekarang dari Teh Bia sendiri gimana nih Teh? Terkait kenapa mau masuk Mapalanya. Iya. Jadi kenapa gue mau masuk Mapala sebenarnya tuh karena apa ya, plek ketiplek gue tuh sama bapak gue tuh sama. Jadi dia juga pecinta alam dan gue pecinta alam. Karena beliau juga itu pas kelas 3 atau 4 gue dibawa naik gunung ceritanya. Nah dari situ, oh kayak gini lah rasanya. Cuma pas masih kecil mah kayak yang ngendep aja kan, maksudnya ngedekem aja di tenda karena masih nggak bisa bersosialisasi dengan udaranya dan sebagainya macam. Nah pas SMP gue kepikiran kayak film 5 cm waktu itu. Iya. Kan itu emang lagi ininya kan, booming boomingnya. banget sih. Oh ternyata kayaknya seru deh nanti pas kuliah nanjak bareng sama teman-teman gitu. Nah pas maba lah gue cari di profile PKKMB, ternyata ada UKM Mapala. Dari situ sebenarnya belum tahu ada Sispala, Mapala, tapi ternyata ada yang mewadahinya. Nah dari situ baru join Mapala. Karena emang pengaruh dari bokap aja sih sebenarnya. Oke, berarti emang kayak ngikutin hobi orang tua aja gitu ya, dan akhirnya menurun karena emang ternyata seru gitu. Betul. Nah, perbedaan dari Mapala nih, karena kan emang namanya tuh beda-beda ya. Setahu gue juga kalau misalnya si Mapala itu di setiap kampus tuh namanya berbeda-beda. Jadi kenapa di Unsika namanya Mapalaska, atau kayak apa perbedaan dari Mapala lainnya gitu sama Mapalaska ini? Jadi kalau Mapala lain tuh kan ada beberapa Mapala di seluruh Indonesia ya. Nah, khususnya ini daerah Karawang, kampus kita sendiri itu kan Mapalaska, yang kepanjangannya tuh Mahasiswa Pecinta Alam Unsika. Nah, sedangkan kalau dari kampus-kampus lain tuh ada Mapala Petang dari UPB Pelita Bangsa itu ya Mapala Petang, kepanjangannya Mahasiswa Pecinta Alam Pelita Bangsa gitu. Sebenarnya juga Mapalaska ini nggak cuma di Unsika sebenarnya, itu ada terbagi di Palu ada sama di Jogja. Makanya kalau misal orang awam yang Mapalaska mana nih gitu, kadang tuh ada yang suka, oh kayaknya Mapalaska Karawang deh. Tapi kita tuh kayak yang jarang disorot oleh si anak Jogja ini karena dia taunya Mapalaska ya Mapalaska Jogja aja mungkin ya. Banyak yang salah alamat lah intinya, lebih ke kita. Oke, berarti emang ada di beberapa kampus yang namanya tuh sama. Ada. Oke, tapi ada hubungan nggak antara dari si Mapalaska ini sama Mapalaska lainnya, atau nggak dari Mapala kampus ini sama kampus ini itu ada hubungannya nggak antar kalian gitu? Terkait hubungan sih kita sebenarnya karena asasnya kita kekeluargaan, jadi nggak cuma di Mapalaska aja, tapi di seluruh Indonesia tuh kita emang Saudara. bahasanya saudara dan keluarga besar. Dan Mapala se-Indonesia itu juga bukan hanya Mapala sih, bukan hanya mahasiswa ya. Dari pecinta alam sendiri itu punya kode etik juga. Jadi itulah yang membangun kekeluargaan kita juga. Oke, berarti emang Mapala ini luas ya, karena emang semuanya tuh ya bisa dibilang saudara lah ya. BTW tadi kayak belum di-mention ya, ini tuh Mapalaska nih lahirnya tuh di tahun berapa sih? Iya. Secara terkait lahirnya Mapalaska, Ya. kita tuh berdiri di tahun 94, lebih tepatnya di 23 September 1994. Nah, tapi kalau secara surat keputusan rektor itu kita sahnya itu di tanggal 17 November tahun 94 juga. Dimundurin ya. Berarti udah berapa tahun tuh kalau misalnya secara resmi lah ya dihitung ya? 31 sih. Oke, udah lumayan Tua tua ya, ya. udah bisa tau lah ya. Ini si Mapalaska ini. Kalau nyicil Ya, udah punya anak dua ya rumah mungkin udah ya. beres kayaknya. KPR udah lunas Iya. ya gitu. Oke. Oke nih. Buat tadi kan kita udah perkenalan ya seputar dengan si Mapalaska ini. Kalian masih ingat gak pendakian pertama kalian tuh di gunung apa gitu? Masih inget gak? Pas sudah gede ya. Pas udah gede. Pas sudah gede nih. Kalau pas udah gede ya ini bareng sama anak Mapala. Tapi kalau pendakian pertama banget ya itu tadi ke Gunung Papandayan sama bokap. Oh, yang waktu masih kecil. yang masih Oke. kecil. Pendakian pertama tuh ada dari pribadi juga, ada dari Mapala juga bareng. Oh. Yang kau dari pribadi? Dari pribadi kalau gue sendiri tuh pertama kali naik Gunung Kencana di Oke. daerah Cisarua, Bogor. Umur berapa tuh? Kayak nggak usah deh. 17 ini baru ya SMA lah. Oh, berarti emang awal-awalnya tuh SMA ya? Pertama Mulai kali suka. naik ya. Oke. Lagi anak muncak banget tuh. Kalau dari pas gabung Mapalasa sendiri itu pendakiannya di gunung apa tuh pertama kali?
Kalau gue pendakian pertama di gunung itu di Ciremai, Oh, di via Ciremai. Palitungan. Itu pertama jadi anggota. Oke. Berarti kalian tuh beda ya? Maksudnya beda, maksudnya nggak sama gitu masuk ke Mapalaskanya, Beda. mungkin beda periode Beda atau apa? periode 1 tahun. Oh oke, berarti duluan Teh Bia. Iya, Bia itu angkatan ke 30 Mapala, kalau gua pribadi tuh dari 31 Mapala. Oh, berarti teteh ya, bener ya? Teteh. Nyor. Nior siap Nior. Enggak. Oke, gimana sih rasanya pada saat pertama kali pendakian itu waktu awal jadi Mapalaska gitu ya? Seru sih, karena rame. Karena kan biasanya kalau gue cuma bertiga berempat, jadi kayak yang beneran sampai belasan orang, ternyata banyak loh bawa orang segini ke gunung, lumayan agak susah ngaturnya juga kan. Tuh, kayak dari perjalanan kita harus kayak gimana, terus ini naik ini segini muat nggak, tiketnya harus bener-bener dikejar nggak, gitu sih paling. Karena yang kita mainin pada saat pendakian juga tuh di manajemen outbound-nya, biar apa ya, biar gak berantakan, biar tertata dan teralur rapi aja jalannya kita mau ke pendakian ini. Oke, manajemen outbound ya, itu bisa dijelasin nggak apa? Itu apa emang untuk Mapalaska aja nama si manajemen outbound In ini? general gitu, kayak semua yang ada Jadi di gunung harus. manajemen outbound itu nggak diterapin di Mapala aja sih, malah ini lebih bagus diterapin sama orang-orang umum kayak pendaki sekarang kan ada banyak, dan mungkin lebih seringnya diterapkan ke si pendaki ini. Jadi manajemen outbound itu lebih tepatnya apa ya, sistem yang mengatur seluruh rangkaian pada saat kita mau keluar. Oke, mau mendaki gitu Iya, ya? karena kita di sini nge-highlight pendakian, oke kita ngebahas pendakian. Jadi dari mulai logistik, schedule perjalanan itu emang udah harus ditata. Dan kita harus punya planning yang emang amit-amitnya di alam kita terjadi apa-apa, itu kita udah harus, oh ternyata kalau misal kejadian kayak gini kita harus ngapain ya. Nah, itu udah kita bahas. Tuh. Tadi kita udah ngobrol santai, tapi sekarang waktunya masuk ke segmen yang bikin bulu kuduk berdiri. Katanya di balik hening malam dan sejuknya pegunungan ada kisah-kisah misterius yang sampai sekarang belum bisa dijelaskan. Siapin diri kalian karena cerita horor tentang mitos di pegunungan bakal segera dimulai. Kan tadi udah ngomongin soal cerita tentang pendakian pertama gitu. Kan kita tahu ya kalau naik gunung nih bukan cuma soal fisik dan mental aja. Tadi yang ada di manajemen outbound itu. Tapi juga tentang gimana kita menghormati alam dan makhluk yang ada di sekitarnya. Gitu. Jadi terkait itu sebenarnya ya, masuk ke mitos berarti. Kita terkait mitos, for your information, anak Mapala di setiap kampus lah, kita tuh skeptis terkait hal-hal seperti itu. Tapi karena emang ini menyangkut budaya mereka, adat istiadat mereka, kita mau nggak mau tetap harus menghormati. Tuh. Karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan. Jadi mau gimana pun mereka melakukan budaya itu ya kita harus tetap ngikutin. Oh ternyata harus seperti ini. Oke, berarti emang mistis ini tuh nggak jadi highlight banget ya ketika pendakian gitu. Jadi ya emang ya maksudnya nggak yang jadi Ini utama aja gitu. Ya, karena kan kita juga kan yang pertama itu kan tadi kita buat rancangan dulu sebelum kegiatan. Jadi untuk mitos-mitos ataupun hal-hal yang di luar logik ya itu dinomor 2-kan. Jadi kita menghargai dan apa ya dibilang percaya tapi skeptis kan ya. Tapi ya Menghargai aja sih kepercayaan warga setempat di sana itu terkait gunung atau tempat yang kita pengen daki gitu kan, bahasa pendakian gitu. Tapi ya emang karena pada dasarnya juga kita tuh kalau ngelakuin kegiatan kan emang atas dasar tridharma perguruan tinggi kan, di pendidikannya lebih tepatnya. Jadi kayak semisal emang mau mikirin hal ke situ tuh kayak yang pendidikan gue aja belum selesai, jadi ngapain gue mikirin hal ke mistis kayak gitu kan. Kepikiran lah ya. Iya, jadi ya udah emang kita sekedar menghormati dan nyelesain tugas yang dikasih sama organisasi. berarti emang mindset ya. Yang Benar, utama adalah mindset. mindset. Bener. Nah, kita juga kan pendakian rame-rame ya, jadi kalau misalkan bahas kayak gitu di pendakian juga malah jadi bahan lelucon sih sebetulnya. Jokes tongkrongan. Ya. Jadi lebih ke, oh ini nih pas pendakian ke sini dia gini nih.
bohongan itu Bang gitu, kadang suka kayak gitu. Kadang bahasanya kayak setan juga takut sama lu, kadang kayak gitu bahasanya. Biar waras ya untuk melatih mindset juga nih, biar gak usah kayak mistis-mistis gitu ya, biar fun aja. Tapi ini kalau misalnya dari teman-teman Mapalaska sendiri itu tuh pernah gak sih ngalamin hal yang berbau mistis gitu ya? Karena kan kita nggak mungkin yang senggak peduli itu tuh kayak nggak mungkin ya. Mungkin dari kalian pernah nggak ngerasain hal itu? Kita pendakian bareng tuh ke Sumbing ya Mas? Sumbing, Wonosobo. Sumbing tahun kemarin ya? Tahun ini ya Pak? Tahun 24 24 awal. Kita kan sempet ngedaki bareng. Gue nemenin angkatan mereka pendakian wajib. Tapi di Sumbing mah nggak ada yang mistis-mistisnya. Tapi kalau kayaknya ada narkotilas deh Mas. Yang ada sajian-sajian kayak gitu enggak. Di setiap posko itu pasti ada ininya. Enggak Setiap pos. Itu tergantung titik sih. Ya. Oh. Oke, tapi kalaupun emang gak ada yang mistis, berarti ada mitos dong ya? Pasti kan mitos ada ya? Jadi setiap Nah, gunung apa memang tuh? mitos. Jadi setiap gunung emang mitosnya tuh beda-beda. Punya cerita sendiri lah. Nah, Di boleh setiap dijelasin nggak mitos apa aja sih waktu setiap pendakian yang pernah kalian datengin itu? Kalau di Sumbing kemarin itu tuh kita dikasih kayak bekal. Jadi satu plastik yang buat es mambo itu kan panjang. Nah, jadi di iketan pertama itu diisi kopi. Oke. Nah, diikat lagi, di iketan kedua diisi santan ya? santan. Diisi santan. Dan pesan dari itu langsung dikasih sama orang base camp. Pas kita mau naik. Pesan orang base camp yang head gak boleh naik, cuma boleh sampai camp Gajahan. Ya, sampai pos camp aja. Ya. Oh. Berarti nggak bisa sampai puncak? Nggak boleh. Pesan dari orang base camp. Terus kemudian dikasih itu tadi bekal yang si kopi sama santan sama orang base camp. Kalau mau kemana-mana harus dikantongin dan jangan dipecahin, katanya kayak gitu. Dan itu semua anggota dapat? Iya. Semua orang. Oke. Itu jadi kayak jimatnya gitu ya. Iya kayak penangkal lah mungkin ya. Tapi yang pernah gue denger juga si kopi atau santannya ini misal kayak terkilir lah ya, terkilir di jalur dan mereka-mereka mungkin yang percaya dengan hal mistisnya ini itu boleh dibuka. Jadi buat ngolesin yang si terkilirnya ini karena mungkin aja ada something lah ya yang ikut atau yang jadi bikin dia berat. Gitu. Oh, Mungkin mungkin- untuk ranah situ. Jadi itu udah disiapin aja gitu ya dari si base camp ini kalau emang terjadi sesuatu gitu ya. Tapi emang itu dikhususkan untuk misalnya kalau ada yang terkilir ataupun ada cedera gitu ya. Yang mungkin emang dirasa hal-hal ini tuh udah nggak masuk logika. Oh, Penangkalnya Mungkin gitu. Iya. kalau udah di luar medis ya. Mungkin ya. Jadi itu pakainya itu tuh jimat bawaan base camp. Cuma tuan base Karena camp. kita kan orang baru ya, jadi kayak ya udah ambil aja gitu, ya, Iya. hormatin aja. Iya kayak ya nggak mungkin dong di base camp nggak mau apa saya. Kopi diseduh gitu kan nggak mungkin ya. Tapi itu kopi cair sih. Oh, coy. Kopi cair, udah jadi udah pasti, seduh. udah jadi. santannya juga Santannya santan cair. kara mungkin ya atau Bener. apa? Nggak tahu udah kepala apa ini. Tapi di Sumbing juga kan ada beberapa jalur ya, banyak sih, termasuk gunung paling banyak jalurnya. Berapa tuh? Kalau nggak salah 15 ya? Sumbing ya. Iya, 15 jalur kalau nggak salah. Banyak banget ya, berarti emang banyak jalan menuju Roma lah ya. Menuju Sumbing. Iya, menuju Sumbing. Dan di setiap jalurnya punya mitos masing-masing. Nah, Jadi- tapi yang terkenal itu berarti si kopi dan santan itu. Ini Atau yang emang sebenarnya? khusus satu jalur itu aja? jadi kita pas itu tuh via Bowongso kan. Nah di Bowongso itu emang bekalnya si ini yang tadi si kopi sama santan. Oke. Nah cuma kalau di Gajah Mungkur Gajah Kurang Mungkur, tahu. Garung beda lagi. Oh, berarti emang ya mungkin kisaran ada 15 ya, 15 mitos-mitos kayak gitu. Mungkin. Dan itu terjadi nggak sama di gunung lainnya gitu? terjadi, cuma emang beda-beda. Beda-beda. Contohnya kayak mitos lah ya ini. Kemarin gue sempat ke Ciremai via Palutungan juga. Itu mitosnya kalau ada tawon hitam. Tawon hitam Yang Oh, gede tawon. Iya, banget. yang gede. Oh. Emang banyak kan di sana. Itu nggak boleh diusir karena katanya tuh kayak apa ya? Apa ya bahasanya kayak kuncen atau apa ya di sana yang kayak emang Udah ada isinya. kayaknya. Jadi kalau misalnya emang dia ke kita itu nggak boleh dibusa. Cuma ya gimana ngelangin Agak panah. bengep ya. Tapi nggak nyengat. Oh, nggak nyengat. Mereka nggak nyengat, cuma ngeganggunya tuh kayak gitu muter-muter kayak ngapain gitu kan. Tapi emang banyak. Banyak. Agak resiko sih. Benar. Makanya pas kayak pahit-pahit. Udah nggak bisa, itu udah bukan bahasanya ya. Sama tuh gue di Ciremai juga di pihak Apuy tapi Sama tawon. sebenarnya kalau tawon sih nggak di briefingnya sama pihak base camp. Tapi ya gitulah yang biasa umumnya di pendakian, nggak boleh ganjil lah. Gitu-gitu.
Iya, sama satu lagi di Sumbing. Kemarin kita tuh larangannya nggak boleh ngomong dingin gitu loh. Oh, itu kenapa tuh? Gak boleh ngomong dingin kan itu kan maksudnya normal ya, Iya, kayak kayak- kedinginan. Duh dingin gitu, Iya, biasanya kan gitu. kita nyeletuk gitu. Nah itu kenapa tuh? Ada alasannya nggak? Kalau alasan, kalau yang gue tangkap ya pribadi. Jadi kalau ngomong dingin ataupun nggak enak badan itu tuh, jadi pikiran kita takut yang kesuges. Oh, oke. Iya gitu. Jadi makanya dihindari ngomong capek. Jadi kalau misalkan kita capek nih ngomongnya, anjir kuat gua gitu. Oke, untuk menyemangati Iya. Padahal bohong ya. Tapi kayak gitu emang pas pendakian kan dingin ya. Panas nih kita kayak gitu. karena mah belum ngomong dingin. Iya. Kalau katanya gitu. Menghindari kata dingin Iya. gitu ya. Oke. Seru banget sih kalau udah ngomongin mitos-mitos di gunung-gunung kan. Kayak kalau dari kalian sendiri nih, gimana sih cara kalian nyikapin pengalaman mistis atau enggak kayak yang mitos-mitos tadi, kayak kalian lebih kepercaya, penasaran aja atau malah jadi bahan refleksi buat lebih menghargai alam. Ya gimana tuh kalau dari kalian? Kita lebih masukin ke lelucon sih ya, Mas. Bercanda lah malah gitu kayak. Lu kayak misal ada pernah ke Sumbing juga ada yang nangis kan. Malam-malam tiba-tiba nangis. Kenapa ini kan ada yang jaga malam di luar. Udah biarin aja ngigo. Kita malah kayak gitu. Karena emang kita yang kayak lebih ke ke mindset dan secara logika aja sih. Karena kayak contoh tadi nangis pas itu karena kedinginan mungkin. Nah, bisa jadi ciri-ciri hipotermianya kayak gitu. Faktor kecapean juga bisa gitu. Malam-malam tiba-tiba dia nangis kenceng. Wah. Gak bisa diungkapin ya kan. Jadinya nangis. Iya, nangis. Tuh. Oke, berarti emang dari kalian sendiri tuh nggak yang terlalu memikirkan kalau itu tuh hal yang mistis, tapi emang ya udah kita sebisa mungkin untuk menghindari pikiran mistis itu gitu ya. Iya. Mungkin ada beberapa dari anggota yang percaya dengan hal tersebut, tapi gue pribadi emang yang kayak oh ya udah ini kepercayaan sini dan gue nggak nyari juga sih. Kadang tuh orang tuh yang kayak gitu malah mereka tuh nyari ngulik mengenai hal mistis tersebut. Katanya di Sumbing ada ini nih, gue mau nunjukin gitu. Nah itu karena mindsetnya mereka yang emang nyari. Kan emang rata-rata orang yang ke gunung dengan alasan yang gak masuk akal itu karena kayak apa sih namanya betapa nyari ilmu kayak gitu-gitu yang emang kayak ngapain di sana untuk kayak gitu. Iya. Alam untuk dinikmati Dia punya juga maksud gitu ya. Iya. Punya tujuan tertentu, Iya. beda lagi. Nah, tapi kalau misalnya dari kalian sendiri itu, ada nggak sih cara khusus untuk ngajarin si anggota baru ini biar dia tuh menghargai kepercayaan lokal juga ya, dan tetap rasional pas waktu lagi mendaki ini, dan biar tetap waras lah pas di alam ini. Kan dari mindset ya, terus Iya. lanjut ke tadi ternyata itu gejala hipo gitu, itu jadi serius gitu. Nah, kita tuh lebih ngemasnya ke dalam medis seperti hal kayak gitu ya. Jadi kalau semisal dia dibilang kesurupan, kita lebih percayanya dia hipotermia. Karena kalau hipo tuh halu itu udah masuk ke dalam siaga 2-nya hipo lah. Oke, berarti emang ada berapa siaga tuh di hipo itu? Kalau hipo tuh ada 3 siaga. Jadi yang pertama dia cuma kedinginan biasa, itu udah masuk ke hipo sebenarnya. Oke. Dingin sedingin apapun, lu bilang kayak di gunung dingin nih, itu udah termasuk ke siaga 1-nya hipo. Menggigil tuh udah termasuk hipo. Terus yang kedua halusinasi. Oke. Halusinasi itu udah termasuk ke siaga 2-nya hipo yang udah kayak kesurupan kayak gitu-gitu, kita nganggapnya gejala hipo dan kecapean. Oke. Nah terus yang ketiga itu emang udah bener-bener yang sampai di tahap dia nggak bisa ngerasain panas ataupun dingin. Ini mati rasa. Kebal lah ya, udah kebal Iya kebal. gitu. Oh. Yang kebas. Ada satu kasus di mana dia udah ngerasa kayak gue harus cuci muka pakai air panas biar turun Air mendidih gitu. Iya. Bener dari kompor yang blok itu yang kayak langsung Tapi itu beneran dilakuin? itu dilakuin. Ada. Dan apa namanya, setelah itu mukanya melepuh dong? Nah itu yang gue bingung. Kenapa? Itu merah aja, Nggak melepuh? nggak melepuh. Pada saat di ketinggian tertentu mungkin enggak, tapi ketika di bawah Baru pecah. ya Oh, meletus gitu ya? Iya, Karena kan baru. kalau kena panas tuh jadi melembung gitu ya? kayak bibir juga. Kita juga sering di ketinggian beberapa tuh bibir terasa enak-enak aja. Tapi kalau udah posisi bawah, Pecah? ya udah mulai pecah-pecah kering gitu. Oke. Berarti Jadi- emang suhu dari tubuh mungkin ya mempengaruhi? Kalau
Karena pada dasarnya dingin juga tuh setahu gue titik tertinggi dari panas nih setahu gue kan. Jadi kita turun juga even nggak hipo atau apa itu pasti bakal pecah-pecah karena kekeringan dia. Ya, make sense sih. Berarti emang kayak hipo itu tuh bahaya banget ya. Bahaya, itu fatal banget kalau kita sepelein. Makanya selama- ngerinya tuh kayak gitu, dia hipo tapi dianggapnya kesurupan, jadi ditanganinya dengan cara yang mistis. Iya. Maksudnya kayak kasihan dianya gitu kan. Padahal ya sebenarnya itu masih bisa diobatin dengan hal yang lebih logik gitu Iya, kan. kenapa lu nggak nangkepnya itu hipo? Iya. Kenapa harus kesurupan gitu kan? Kasihan untuk si ininya Korbannya. yang kena, si korbannya ya. Karena butuh penanganan yang lebih serius sebenarnya, nggak cuma tentang mistis-mistis ini gitu. Itu sering sih terjadi. Kayak dia udah halu ngomong ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Oh ternyata dia emang udah gejala hipo, bukan yang kesurupan. Berarti emang kurang edukasi ya. Bener. Harusnya ya posisi siaga 1 mereka udah melakukan Mitigasi. ini ya, sudah. Oh, itu udah masuknya ke selamat ini ya. Nyelamatin apa Iya, sih? udah harus seperti itu. Jadi kayak misalnya dia udah, Urgent. lu kenapa kedinginan? Kan kalau orang kedinginan mah kelihatan kan dia bengong atau gimana. Nah itu diajak gerak aja kalau emang masih belum dia kayak halu atau gimana, diajak gerak biar badannya panas. Makanya kenapa kalau trekking biasanya itu kurang lah, jarang orang yang hipo di trekking karena dia panas, dia bergerak, suhu tubuhnya naik. Keringetan, Iya, ya. capek kan. Ada aktivitas gitu ya. Nah kalau ngomongin soal keselamatan nih, selain fisik dan logistik, itu tuh hal yang penting yang harus disiapin sebelum mendaki itu apa? Kayak misalnya 3 hal penting gitu dari kalian, ada gak? Yang perlu mungkin banyak teman-teman pemula yang baru mau mendaki gitu, apa sih hal yang penting yang harus mereka tahu? Keilmuan. Iya. Oke, keilmuan. Lu Karena harus paham dulu itu. yang gue dengar dari sekarang lah ya, dari isu-isu terkait pendakian itu banyaknya yang emang sorry kecelakaan atau gimana, itu karena human error mereka. Dari diri mereka sendiri Iya, ya. Karena mereka kurang yang ilmu. mereka yang buat kesalahan sebenarnya. Kalau mau nyalain makhluk halus ya ngapain maksudnya kan? Kayak kenapa nggak mikir oh ternyata gue salahnya di sini gitu. Kayak lebih refleksi diri sih harusnya ya dari dianya kenapa. Benar. Karena setahu gue juga makhluk halus itu nggak akan ganggu kita kalau kita nggak macem-macem. Benar. Tuh. Sebenarnya gimana ya, kalau menanggapi makhluk halus itu Mapala sendiri kan skeptis ya. Cuman Iya. kalau buat pendaki-pendaki pemula atau yang baru mau mendaki itu ya hal pertama tadi keilmuan dan pengetahuan mereka buat selama kegiatan. Terus yang kedua ada persiapan ya, dari fisik, logistik, itu benar-benar harus disiapin, jangan menyepelekan. Apalagi pendaki-pendaki sekarang seringnya TikTok tuh Gunung 3000 pakai hydropack. Baunya Anjir. canceler. Oh, itu yang TikTokers sih. Baunya canceler. Gitu doang kan. Trekking malam, wah itu kesalahan sih menurut gua. Cukup Karena fatal. iya, karena dari hydropack sendiri kan kapasitas 10 liter ya, 10 liter 15 liter lah. Buat lari ya harusnya itu. Iya, buat Trail trail run. runners. Oh ya. Jadi buat trekking selama kurang lebih 12 jam itu tidak disarankan pakai hydropack. Iya, bisa fatal kan. Kita harus persiapan kalau TikTok ya dari bivak, bawa flysheet kayak gitu, terus bawa logistik, kompor gitu. Perlu kan kompor juga bantu kita buat nanti ketika kita merasa dingin lah tangan kita di atas kompor kayak gitu. Sedangkan kalau hydropack ya nggak bisa bawa kompor, bawa itu. Botolnya isinya dua. Botol 2 udah cancer 3 kayaknya udah ini. Itu tasnya kan langsung. Gitu jadi kalau TikTok juga tuh banyak yang harus dipertimbangkan. Ini gunung berapa ribu dan kita nggak bisa memprediksi alam. Betul sih, gue setuju itu. Kita ke atas cerah nih kan, dari bawah cerah. Di atas badai ya sakumaha. BMKG udah lewat gitu. Tim rescue juga kalau misalkan mau nyamperin nggak bisa langsung datang. Iya, mau gak mau nunggu dulu dong. Nunggu. Dulu keburu. Assalamualaikum deh gitu Iya, kan. baru ini ntar. Oke, berarti yang 3 Siapin. utama itu adalah ilmu, mental, juga perlengkapan ya. Fisik. Oh fisik. Oke, berarti ilmu, mental, dan fisik itu yang 3 utama. Iya. Karena kalau emang dia udah punya keilmuan yang mumpuni, dia udah nggak bingung-bingung terkait peralatan. Gue harus bawa apa, gue harus bawa apa. Tapi mereka udah paham. Oh ternyata
amit-amit ada gini-gini, gue kayaknya harus safety-an ini deh gitu, gue harus bawa ini. Nah terkait mental, lebih tepatnya tuh kayak emang fisik, utamanya fisik. Kalau emang lu capek pasti mental lu juga ini kan ngedown lah. Capek nih nggak mau lanjut lagi, itu termasuk ke mentalnya udah kacau lah. Yang emang udah bingung mau ngapa-ngapain, udah kedinginan, itu juga termasuk fisiknya capek, jadi mentalnya kan juga kena kan, kayak udah dingin nih nggak mau gerak kayak gitu. Mindsetnya juga jadi ngerubah lah ya. Iya, pikirannya jadi buyar Kacau. juga. Nah dari situlah kepacu si hipotermia. Karena mentalnya udah keganggu, udah gimana, bukan keganggu gimana ini ya, tapi kayak udah yang oh ya udah jadinya sakit. Nah sebenarnya tuh penyebabnya banyak ya, makanya kita harus aware. Nah. Karena kalau nggak aware ya sebahaya tadi. Mungkin kalau misalnya emang kita niatnya mau tektok, terus kita cuman bawa yang tadi hydropack aja, kalau kita ada worst case di atas sana kan kita nggak ada yang tahu. Makanya emang ternyata penting banget seputar dengan edukasi dan perlengkapan yang lengkap. Oh, seru banget ya obrolan kita malam ini. Iya, dan ternyata kita banyak banget hal baru kita tahu. Iya, dan Seputar kayak dengan pegunungan. dan ternyata nggak naik gunung tuh nggak cuman bawa sosis sama air aja di bawah. Biasanya Ariswa puasa aja ya teman-teman. Gila dong. Berarti nggak cuma soal nyampe puncak terus foto-foto MDPL gitu kan. nah itu juga puncak, banyak orang yang kayak naik gunung nih harus ke Harus puncak, ke puncak, harus itu ke sebenarnya puncak. bonus. Oh itu view-nya tuh bonus ya berarti ya. Gimana kan keselamatan tuh nomor satu. Kalau emang dirasa udah gak kuat ya udah nggak usah maksain ke puncak. Karena kalau misal di atas puncak lu badai juga, Nah, Iya, nangis itu. karena gue pernah. Mau foto juga foto apa di atas badai. Kalau sama badan mungkin Udah kabut semua. Iya jadinya tembok kan. Nah, Oke, berarti nggak cuma soal ngajarin tentang sabar, ngerti batas diri gitu ya. Ya, terus gimana tadi cara kita menghargai alam, karena ya itu kadang alam tuh punya apa ya cara sendiri buat negur kita, entah lewat hal kecil atau yang bikin agak merinding dikit. Oke, jadi buat teman-teman emang yang mau berencana untuk mendaki gitu ya, siapkan sebaik mungkin dan jaga sikap juga, jangan pernah ngeremehin alam karena kita nggak tahu di alam sana itu ada terjadi apa. Jadi ya baik lagi persiapan dari kalian yang mateng karena itu sangat mempengaruhi dengan keselamatan kalian. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Makasih banget juga buat dia dan Iya. siapa tadi namanya lupa. Teh Bia dan Mas Cemo. Tapi dari gue pribadi kalau kalian mau ada cerita-cerita lagi, cerita tentang mistis ya, gue ada beberapa yang bisa gue sampaikan nanti Mungkin di lain next kesempatan. selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi kayak seru banget nih. Ngopi bareng. Iya, mungkin nanti ya. Nanti. Karena kita udah keterbatasan waktu juga. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya dan ingat jangan panggil teman sama kalian yang gak kelihatan. Podcast Suara dari Gunung.